Saudara, 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang kingdom, tapi dalam satu dimensi yang berbeda lagi, saudara. Karena kerajaan Allah itu bahasanya adalah abundance. Kerajaan Allah itu kamusnya adalah kelimpahan, saudara. Jadi kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang kekurangan, bukan kerajaan yang pas-pasan, saudara. Tapi kerajaan yang berlimpah. Dan saudara dan saya, kita ada di dalam kerajaan itu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang kingdom of abundance. Kerajaan kelimpahan. Ayatnya masih sama, saudara, dengan ayat yang 2 bulan lalu kita belajar di dalam kerajaan kehidupan. Kita lihat ayatnya Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan." Amin. Yesus datang dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya untuk memberikan kita kehidupannya Dia, saudara. Kehidupannya Dia yang tidak terbatas, hari ini menjadi kehidupannya saudara dan kehidupannya saya. Ini yang Dia bawa. Ini yang Dia bawa masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dikatakan supaya kita mempunyai hidup itu dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kita lihat dalam Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Oke, kita lihat sama-sama. Kerajaan itu, kerajaan Allah, tidak ditemukan di tempat ini atau di tempat lain, karena kerajaan Allah sudah berkembang di antara kamu. Dalam bahasa Inggrisnya kerajaan Allah itu ada di dalam kamu, within you. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan mau bawa kerajaannya, Yesus ketika Dia memberitakan Injil di dunia ini, pesannya Dia adalah Gospel of the Kingdom, ya, Injil kerajaan. Dia tidak mengajarkan agama, Dia tidak mengajarkan yang lain, Dia mengajarkan Injil kerajaan. Makanya setiap kali Dia mengajar, setiap kali Dia bercerita perumpamaan, Dia bilang hal kerajaan Allah sumpama, kerajaan Allah sumpama, kerajaan Allah. Kenapa? Karena Dia mau memperkenalkan kepada dunia tentang kerajaan Allah. Memang dunia ini gak bisa ngerti, saudara. Karena itu perjalanan yang sangat panjang untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Kenapa dunia ini gak bisa ngerti tentang kerajaan Allah? Karena ternyata kerajaan Allah tidak kelihatan mata. Kalau terlihat dengan mata kita bisa gampang ngertinya, saudara. Hari ini yang kelihatan sama mata kita gampang ngertinya. Kalau Tuhan bilang kita diberkati kelihatan mata, nah itu gampang ngertinya, saudara. Tapi masalahnya kerajaan Allah itu tidak terlihat oleh mata. Dan Dia katakan seperti ini, Yesus katakan ini, kerajaan itu tidak ditemukan di tempat ini atau di tempat lain. Karena kerajaan Allah sudah berkembang di antara kamu. Di mana? Di sini, saudara. Dan dalam The Passion bagus banget dikatakan sudah berkembang. Already expanding within you. Saudara tahukah bahwa ada kerajaan Allah yang terus diperluas di dalam kita saat ini? Yes. Bahasa ini mungkin seringkali kita dengar kerajaan Allah diperluas. Ya kita berpikirnya gini, berarti gereja akan diperbesar. Atau tambah cabang gitu ya. Tambah gereja jadi banyak tuh supaya kerajaan Allah diperluas. Saudara, kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah yang di dalam kita itu loh. Yang diperluas. Cuma kan gak kelihatan, jadi kita gak lihat kalau Dia sedang diperluas. Tapi hari ini kerajaan Allah itu sedang diperluas di dalam kita. Saudara rasanya kayak ditarik-tarik gitu loh, saudara. Kenapa lagi diperbesar? Kasihnya lagi diperbesar, hatinya lagi diperbesar. Apalagi saudara, damai sejahteranya untuk tampung damai sejahtera, sukacita, iman, semuanya lagi diperbesar, saudara.
Tuhan katakan aku akan goncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Banyak yang di luar yang menggoncang kita hari ini mungkin. Tapi sesungguhnya kita harus get the point, kita harus ketemu poinnya Tuhan adalah Tuhan sedang memperluas kerajaannya di dalam kita. Berbicara kelimpahan, mungkin media bisa bantu tampilkan gambarnya. Ya, beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang kelimpahan ini, boleh media? Ya, ada gambar gelas ya saudara ya. Nah, ini ada gambar gelas besar, sedang, kecil gitu ya saudara. Ternyata kelimpahan itu besar, sedang, kecil. Kelimpahan tidak ditentukan dari seberapa besar gelasnya. Kelimpahan itu ditentukan dari seberapa yang keluar dari gelas itu. Jadi nggak ditentukan dengan seberapa besar uang kita, seberapa besar gaji kita, seberapa besar harta kita yang kita punya, miliki. Saudara, nggak dihitung dari itu. Karena kalau kita lihat gelas ini ternyata takarannya itu, di sini ada tulisannya roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, dikatakan meluap, overflow, melimpah itu ketika penuh sampai atas dan keluar. Berarti penuhnya di mana saudara? Roh. Orang bisa bilang gini, oh saya ya, tubuh itu kan berbicara uang kita, harta kita. Saya punya uang, saya punya harta, tapi gini saudara, tetap itu ada di bawah saudara. Sehingga setelah punya harta, selanjutnya orang akan cari yang lain lagi. Kepuasan namanya jiwa saudara. Orang akan nyari yang namanya kepuasan, kesenangan. Kenapa? Dia mau supaya jiwanya juga penuh. Kesenangan ya saudara ya, itu di jiwa. Tapi yang paling atas, dan ini tempatnya Tuhan bekerja dan ini gak kelihatan, itu namanya roh. Dan kelimpahan yang sesungguhnya cuma terjadi di mana? Di dalam roh. Tadi dikatakan kerajaan Allah itu di dalam kamu dan kerajaan Allah itu sedang berkembang di dalam kamu. Saudara, apa yang Tuhan mau perluas, apa yang Tuhan mau perbesar adalah kapasitas roh kita saudara. Untuk apa? Kapasitas roh untuk menerima dari Tuhan, untuk menangkap dari Tuhan, untuk mengikuti Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hanya di situ kita bisa mengalami kelimpahan. Bukan seperti kelimpahan yang dunia ini ajarkan. Tapi kelimpahan seperti yang Tuhan ajarkan. Karena dia bilang, dalam aku ada hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya gini, cuma dalam dia saudara. Tidak ditemukan ketika tubuh kita penuh, dompet kita penuh. Tidak ditemukan ketika jiwa kita penuh, kita happy, kita senang. Saudara gak ditemukan di situ. Ditemukannya di mana? Di dalam roh. Dan di dalam roh karena dia gak kelihatan itu adalah hal yang saudara gak bisa jelasin. Saya gak bisa jelasin ya, tapi kok saya damai rasanya. Saya gak bisa jelasin ya, tapi saya suka cita gitu. Saya gak bisa jelasin ya, tapi kok kayaknya saya gak bisa marah ya sama dia ya. Kayaknya saya mau mengasihi dia aja, saya mau mengampuni gitu misalnya. Saudara, hal-hal yang saudara gak bisa jelaskan karena itu tidak terlihat mata, karena itu di atas jiwa saudara, di atas cara berpikir kita, di atas apa yang kita bisa rasakan saudara, sehingga itu adalah kekayaan roh. Dan kerajaan Allah itu ada di dalam roh ini saudara, yang saat ini Tuhan sedang perbesar di dalam kita. Amin. Saudara mau Tuhan perbesar kapasitas roh kita untuk menerima lebih lagi dari Tuhan. Kita lihat sebentar dalam Matius 6 ayat 21. Dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tapi dalam terjemahan The Passion dikatakan gini, karena hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu hargai sebagai hartamu. Hatimu, tadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di sini dikatakan hatimu akan selalu mengejar apa yang kamu hargai sebagai hartamu.
Berbicara kelimpahan adalah berbicara tentang apa yang kita mau kejar hari ini, saudara. Tadi ada pilihan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, hati kita akan mengejar apa yang kita jadikan harta dalam hidup ini. Apa yang saudara jadikan harta dalam hidup ini? Kalau kita bilang kita mengejar Yesus, maka Yesus harus jadi harta dalam hidup ini. Saudara, ini sebuah kebenaran ya, kita mungkin udah belajar beberapa bulan yang lalu. Kita mungkin hari ini datang dengan masalah keuangan, kita datang dengan masalah hubungan, kita datang dengan mungkin masalah karir kita datang mungkin apapun masalah yang saat ini, mungkin kesehatan kita dan lain-lain. Saudara, sesungguhnya semua masalah itu yang terjadi itu bukan financial problem, bukan family problem, bukan career problem. Masalah yang sesungguhnya adalah lordship problem. Adalah lordship issue atau siapa yang jadi Tuhan sebenarnya, saudara. Ini mungkin shortcut gitu ya, langsung kecontekan aja gitu, saudara. Nanti menemukannya kapan ya, nanti kita temukan aja sendiri gitu ya. Kita lagi belajar semua masing-masing nih sendiri. Menemukan bahwa ternyata inti masalahku itu adalah siapa yang jadi Tuhan. Karena ngomongin hati, ini gak kelihatan sama orang, saudara. Bahkan gak kelihatan sama kita loh, hati kita. Tapi hati ini yang akan mengarahkan kita nih ke kiri, ke kanan. Bahaya gak, saudara? Yang gak kelihatan ini yang ngarahin kita. Saudara, kalau naik mobil tiba-tiba ada yang nyetirin saudara gak kelihatan, saudara mau gak? Ngeri ya, saudara. Saudara, bayangin dalam hidup ini yang kita gak bisa lihat ini yang ngarahin kita. Dan ternyata gini, dia akan mengejar, dia akan menuju kepada apa yang kita hargai sebagai harta dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya katakan, semua masalah yang sesungguhnya terjadi sebenarnya adalah masalah ketuhanan. Siapa yang jadi Tuhan dalam hidup kita. Kita akan renungkan ada dua cerita siang hari ini dari Markus 10 yang pertama. Yang pertama adalah tentang orang muda yang kaya. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, apalagi yang perlu dilakukan. Seakan-akan dia berpikir bahwa semuanya sudah dia lakukan. Dan dia lakukan semuanya dengan baik. Dia sempurna. Kenapa aku masih kurang? Memang apalagi yang harus aku lakukan? Saudara, siapa yang kadang-kadang kita nih ya bertanya dalam hati kita, emang aku harus ngapain lagi sih? Emang aku harus buat apa lagi sih? Oke. Nah, orang muda yang kaya ini berdiri dan dia di hadapan Yesus, dia katakan, apalagi yang perlu aku lakukan? Kita baca Markus 10 ayat 17 sampai 23. Saya mau kita bacanya berganti-gantian ya, saudara ya. Saya baca ayat 17, saudara 18, terus ganjil saya dan saudara baca ayat yang genap. Pada waktu itu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 18. Oke. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke. Saudara lihat sebentar, kita lihat ayat yang ke-21. Oke. Ayat yang ke-21 ya, kita lihat ketika dia bertanya, apa kekuranganku? Yesus menjawab sama dia apa? Hanya satu kekuranganmu. Apa? Jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Dia sedih, saudara. Dalam terjemahan lain dikatakan dia marah, dia kecewa. Kalau kita lihat ayat yang ke-19. Kita mundur lagi ayat yang ke-19. Yesus pinter ya. Yesus tahu tuh kekurangan kita tuh apa gitu ya saudara. Lebih dari kita tahu. Amin. Dia paling tahu. Amin saudara. Yesus kasih pertanyaan gini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Karena kan dia datang dengan segala kehebatannya dia, pencapaiannya dia, kebaikannya dia. Dan dia mau seperti nanya sama Tuhan, emang aku kurang apa lagi sih ya. Yesus kasih tahu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan saudara kalau lihat ini hukum Tuhan, tapi hukum keberapa saudara? Hukum kelima sampai hukum ke-10. Dan apa yang dia katakan hukum kelima sampai hukum yang ke-10, semuanya sudah aku lakukan. Hukum 5 sampai 10 itu berbicara hubungan kita dengan sesama kita. Hormati ayahmu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Semua aku lakukan. Pinter ya Yesus. Yesus gak nanya hukum 1 sampai 4. Hukum 1 sampai 4 itu berbicara hubungannya dia sama Tuhan. Yesus gak ngomong itu. Yesus cuma suruh tadi ayat yang kita baca ayat 21. Langsung dia bilang apa? Ayat 21, pergilah dan jualah apa yang kau miliki. Waduh. Dengan kata lain Tuhan bilang gini, kalau kamu mau sempurna, lakukan hukum 1 sampai 4. Tapi geser dulu apa yang hari ini berharga di hatimu. Dia gak suruh lakukan hukum 1 sampai 4, saudara. Dia cuma suruh jual segala harta milikmu dan ikutlah aku. Ada cerita yang kedua yang akan kita lihat. Cerita yang kedua di dalam Lukas 19, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Adalah seorang Zakeus pemungut cukai yang ingin melihat Yesus. Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, cerita yang kedua adalah cerita Zakeus. Zakeus ini tidak terkenal baik. Ya, tidak seperti orang yang tadi ya, dia baik dari masa mudanya, dia kaya, ya baik, pokoknya aduh ini idaman wanita lah gitu ya saudara ya. Pokoknya luar biasa si pemuda ini. Tapi
Tidak demikian ceritanya dengan Zakeus. Kenapa? Karena Zakeus ini nggak disukain orang. Dan nggak ada orang yang mau kenalin Zakeus. Nggak ada orang yang bilang ini, Yesus ini namanya Pak Zakeus. Nggak ada, saudara. Kenapa semua orang nggak suka sama dia? Apa yang terjadi ketika Yesus lewat? Karena Yesus selalu bersama-sama dengan rombongan orang yang mengikuti dia. Zakeus naik ke atas pohon. Hanya gini saudara, mau melihat Yesus. Yang menarik adalah Yesus angkat kepala dan lihat Zakeus. Gak ada yang kenalin Zakeus tadi kan. Dan Yesus bilang gini, Yesus panggil dengan namanya, Yesus bilang Zakeus. Waduh, kaget juga mungkin Zakeus ya, hah kok dia tahu namaku? Gitu ya. Gak ada yang kenalin aku. Aku mau datang ke rumahmu. Dia segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita saudara. Dan orang-orang banyak hari itu gak senang. Kenapa? Oh Yesus datang ke rumah orang berdosa sih. Ya, emang Yesus gak tahu siapa dia. Tapi hari itu terjadi perubahan dan apa yang terjadi? Setelah selesai makan Zakeus berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dua cerita ini saudara, kita lihat ya. Zakeus pemungut cukai dan tadi seorang muda yang kaya. Dua-duanya kaya. Dua-duanya kaya, saudara. Jadi berbicara kelimpahan itu bukan hanya sekedar berbicara kaya. Jangan saudara hanya berpikir, wah asik nih temanya kelimpahan. Berarti ntar lagi aku mau kaya. Berbicara kelimpahan bukan sekedar berbicara kaya. Ya. Jadi persamaannya dua-dua ini kaya. Nah sekarang kita lihat perbedaannya. Perbedaannya orang muda yang kaya, dia melihat dirinya baik menurut pandangannya. Melihat dirinya sudah melakukan semua menurut pandangannya. Tetapi Zakeus hari itu hidup menurut pandangan orang hari itu berkata Zakeus itu jahat. Zakeus tidak disukai orang saat itu. Ya, Zakeus mendapatkan perkenanan ketika Yesus datang ke rumahnya. Sedangkan si orang muda yang kaya itu mencari perkenanan. Dia kayak mau nunjukin sama Tuhan, nih Tuhan aku nih sempurna loh. Sedangkan Zakeus itu Tuhan yang datangi dia dan berikan perkenanan kepada dia. Saudara, ini bedanya. Hati orang muda yang kaya itu kepada, lihat tangan saya, kepada dirinya. Sedangkan hati Zakeus ingin melihat Yesus. Bukan lagi kepada dirinya. Hati orang muda yang kaya ini hanya berkata, lihat apa yang aku sudah lakukan, lihat pencapaianku, lihat keberhasilanku, lihat kesuksesanku, dan sekarang gini, supaya aku lebih sempurna, apalagi yang aku harus lakukan? Lihat saudara tandanya kemana, tangannya kemana. Aku dan perbuatannya dia. Sedangkan Zakeus hari itu hanya mau untuk melihat Yesus seperti apa. Dia gak peduli dengan dirinya. Bahkan hari itu dia harus naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Lihat bedanya saudara. Buat orang muda yang kaya ini, Tuhan suruh jual hartanya. Dia mau jual? Buat Zakeus, Tuhan suruh jual gak hartanya? Enggak. Zakeus berdiri dan bilang setengah milikku aku kasih buat orang miskin. Gak diminta, dia kasih. Saudara, apa beda dari dua cerita ini? Tuhan gak sedang bilang tentang kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus kasih kekayaanmu, harus kasih hartamu. Cara itu Tuhan pakai untuk orang muda yang kaya karena Tuhan tahu apa yang ada di hatinya orang muda yang kaya ini. Perbedaannya adalah orang muda yang kaya melihat kepada dirinya, sedangkan Zakeus melihat kepada Yesus. Orang muda yang kaya tujuannya, arahnya tertuju kepada dirinya, sedangkan Zakeus arahnya, tujuannya tertuju kepada Yesus. Saudara, dalam hidup ini Tuhan sedang mengarahkan kehidupan kita untuk hati ini tertuju sama Yesus.
Bukan hanya kepada apa yang mungkin kita hari ini lihat keadaan kita, masalah kita, betapa sedihnya kita, betapa mungkin sulitnya kehidupan kita. Kita lihat ke sini gitu ya saudara. Betapa mungkin ya semua yang terjadi gitu ya. Dan kita akan lakukan, aku udah lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Tapi saudara, Tuhan mungkin hari ini hanya mau untuk kita melihat kepada Yesus. Sederhana banget, sederhana aja. Tapi kelimpahan terjadi ketika kita memindahkan mata dari melihat kepada diri kita kepada melihat kepada Yesus. Saya percaya yang Tuhan Yesus mau pindahin tuh bukan uangnya si orang muda kaya ini. Yang Tuhan Yesus mau pindahin itu adalah hatinya. Kalau tadi kita bilang semua masalah adalah lordship issue, maka hari ini yang Tuhan rindu pindahin itu adalah hati kita. Supaya hati kita ini tertuju sama Dia. Saudara, itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Ketika hati kita itu hanya memandang Yesus, hanya tertuju kepada Yesus. Karena tadi kita bisa bilang lah hari ini, enggak kok. Saya mengasihi Tuhan, enggak hati saya untuk Tuhan. Tapi kan tadi saya bilang saudara, hati itu enggak kelihatan saudara. Hati itu enggak kelihatan, cuma dia bawa kita aja gitu. Dia jadi supir gitu loh saudara. Cuma seringkali dia bawa kita kepada yang kelihatan. Sedangkan Tuhan mau hari ini Dia membawa kita kepada apa yang Dia mau berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat sebentar dalam Lukas 16 ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Nah ini lihat saudara. Mamon tuh uang. Uang itu gak jujur saudara. Kalau gak jujur berarti artinya apa? Suka bohong. Oh, emang uang suka bohong? Iya, uang tuh kadang-kadang suka bisikin kita. Nanti kalau kita punya banyak uang, dia bilang gini, kamu bahagia, kamu punya banyak uang, hidupmu bahagia. Benar gak saudara? Memang kebahagiaan kita dinilai sama dia. Nanti giliran kita gak punya uang, dia bisikin lagi. Kamu sedih ya? Kamu gak punya uang. Aduh, hidupmu kayaknya gak happy deh karena kamu gak punya uang. Ngomong lagi gak dia? Ngomong saudara. Nanti kalau kita lagi punya uang, dia bisikin lagi gini. Wah, kamu terhormat karena uangmu banyak. Ya. Pasti semua orang akan menghormati kamu deh. Pasti semua orang akan menghargai kamu deh. Gitu ya. Sebaliknya nanti kalau kita lagi gak punya uang, dia bilang gini, ya lu mah kalau gak ada uang, orang gak akan liatin. Kamu gak terhormat, kamu gak dihargain gitu. Siapa yang familiar dengan suara-suara itu? Kalau kamu bisa beli itu, wah keren, itu pencapaian. Giliran kita gak bisa beli, lihat hidupmu sekarang, susah kan? Apa-apa gak bisa beli, apa-apa susah. Apa-apa cuma liatin doang, itu orang punya itu, orang punya itu, kamu gak bisa beli kan? Gitu kan. Saudara, uang itu gak jujur. Dia gak boleh jadi teman. Dia harus jadi hamba. Karena kalau dia jadi teman, dia mulai bohongin kita saudara. Mungkin ada yang bilang gini, kena saya dibohongin sama uang. Gitu ya. Oke. Saudara, hari ini dia gak jujur. Nah Tuhan bilang gini, kamu harus setia dalam hal mamon. Dalam hal apa? Keuangan. Kenapa? Gini saudara. Tadi pagi saya sampaikan. Kenapa ada kata-kata setia? Karena uang kita itu bukan punya kita. Ini gak rela kita saudara. Gak bisa dong, uang itu punya saya. Saudara, uang kita itu punya Tuhan. Kenapa Tuhan ajarin kita setia? Karena kita ini harus jadi bendahara yang baik saudara.
Amin. Nah, ujiannya di situ. Ya. Jika kamu tidak setia dalam hal uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang... Saya besarkan kata harta yang sesungguhnya. Lah, tadi mamon itu memang bukan harta. Ternyata itu bukan harta, saudara. Itu hanya ujian. Bilang sama kiri kanannya, ujian. Itu cuma ujian. Banyak ujian, sedikit ujian. Ada ujian, gak ada? Saudara gak mau ngomong, gak enak ya ngomongnya ya. Kayak, oh masa sih ujian? Itu cuma ujian. Coba media bantu tampilkan tadi ayat tadi. Ujian untuk kita mendapatkan apa? Kalau kita berhenti di ujian doang saudara, berhenti kayak tadi pemuda yang kaya, berhenti dan jadikan semua itu harta, dia akan putar kepalanya dengan sedih dan dia katakan, hartaku banyak, aku gak bisa. Tapi hari ini, mau gak kita seperti Zakheus? Kenapa Zakheus mau lepaskan setengah dari miliknya saudara? Kan kita nggak tahu setengah miliknya berapa. Saudara tahu nggak Zakheus itu kaya raya loh saudara. Kalau misalnya dia punya uang 20 miliar aja. 20 miliar ya saudara ya. Berarti setengahnya berapa? Coba saudara. Ibadah mana yang bisa bikin orang bertobat? Khotbah mana yang bisa bikin orang bertobat kasih 10 miliar gitu loh saudara. Bener nggak? Yesus khotbah nggak? Enggak. Yesus cuma datang. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Zakheus gak ngerti saudara. Ada sukacita yang hari itu Zakheus gak bisa jelasin. Dan dia gak ngerti ini apa. Pokoknya yang dia tahu gini, setengah milikku aku kasih buat orang miskin. Kenapa dia rela melepaskan tadi mamon yang tidak jujur itu? Karena dia telah mendapatkan harta yang sesungguhnya. Hari ini, hati kita hanya akan mengejar apa yang kita jadikan harta. Saya berdoa, memang ini gak gampang sih saudara, beneran gak gampang. Kenapa? Karena kita sudah di sini terprogram dengan apa yang kita punya itu harta kita saudara. Kita harus mengejar Tuhan sebagai harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya dalam banyak terjemahan yang dikatakan itu adalah harta rohani saudara. Harta yang tidak kelihatan. Karena dia gak kelihatan, dia gak menarik untuk dikejar saudara. Karena dia tidak kelihatan, rasanya seperti aduh berat. Tapi gini saudara, yang Tuhan mau pindahkan tadi saya katakan, Tuhan bukan mau pindahin uangnya orang kaya ini, Tuhan bukan mau pindahin uangnya Zakheus, Tuhan gak mau pindahin itu. Yang Tuhan mau pindahin itu sebenarnya adalah hatinya saudara. Amin. Kita lihat sebentar yuk dalam, kembali lagi tadi ke dalam Matius 6. Ayat 21 tadi kan kita belajar, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita akan mengejar apa yang kita jadikan harta. Nah ayat 19-nya kalau kita mundur 19-20. Ayat 19-nya bilang gini. Media boleh bantu tampilkan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Saudara gini, tadi kita udah belajar bahwa ini bukan tentang uang. Ketika Yesus ngomong sama pemuda yang kaya itu, sebenarnya bukan tentang uang tapi tentang hati. Sayangnya hatinya dia ada di uangnya dia gitu saudara. Makanya Tuhan katakan gini, hati ini harus cepat-cepat kita pindahin saudara.
Dia katakan jangan kumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena tadi harta di bumi ngengat dan karat merusaknya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di... Masalahnya kan kita nggak bisa kirim uang ke surga, saudara. Bener nggak, saudara? Dan ini nggak lagi ngomongin transfer uang atau kirim-kirim uang. Ini ngomongin apa tadi kita tahu? Hati. Pindahin hatinya ke surga, saudara. Karena itu harta yang sesungguhnya. Amin. Karena di sana ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Baru ayat 21 tadi media boleh bantu tampilkan lagi. Karena hati kita hanya akan mengejar, hanya akan tertuju pada apa yang kita jadikan harta dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara 2 bulan ini akan menjadi perjalanan yang seru, menarik bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita mengalami kelimpahan. Tapi gini, kelimpahan dimulai dari siapa yang kita mau izinkan mengarahkan hati kita hari ini. Kemana hati kita tertuju hari ini. Karena kelimpahan dimulai dari situ. Ketika orang muda ini berkata, apalagi yang kurang? Karena menurut dia, ketika dia melihat kepada dirinya dia sendiri, sebenarnya gak ada lagi yang kurang. Semuanya sudah aku lakukan. Saudara, selalu yang kurang itu adalah tentang kita dengan Tuhan, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Saudara boleh bilang hari ini saudara dapatkan semua. Misalnya saudara hari ini bilang gini, oh Pak kalau saya punya kerjaan seperti ini pasti saya akan bahagia deh. Kalau saya punya pasangan hidup pasti saya bahagia deh. Kalau saya punya rumah pasti saya bahagia deh. Apalagi saudara ngomong deh semua yang saudara bilang, semua itu ya, kalau doa saya dijawab, pasti saya bahagia deh. Setelah saudara dapatkan semuanya itu, saudara akan datang lagi kepada Tuhan. Seperti pemuda yang kaya tadi. Karena ternyata yang dia butuhkan bukan itu, saudara. Hari ini, saya mau kita melihat kelimpahan dari sisinya Tuhan nih, saudara. Saya percaya Tuhan lagi siapkan abundance buat kita. Tapi kita harus bisa, mungkin bahasa gini, kita harus bisa navigate, kita harus bisa navigasi hati kita nih saudara. Untuk kita mulai pindahin hati kita dari bumi kepada surga. Dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Dari manusia, dari diri kita kepada Tuhan. Bedanya tadi, Zakheus hanya ingin melihat Yesus. Coba media bantu tampilkan tadi. Dalam Lukas 19 ayat 3. Zakheus hanya punya satu kerinduan yang sederhana. Dan saya rindu kerinduan ini jadi kerinduan kita. Lukas 19 ayat 3 dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Zakheus boleh gak berhasil saat itu. Tapi Yesus berhasil ketemu sama dia. Zakheus gak berhasil, orang-orang lebih tinggi dari dia. Dia gak bisa lihat. Saudara, ketika saudara mau melihat Yesus, ketika hatimu ini engkau arahkan pada Yesus, engkau boleh gak berhasil, engkau boleh terbatas kayaknya gini. Aku udah lakukan tapi, Pak, aku tuh terbatas ini, aku gak bisa ini, aku gak punya ini, aku gak punya itu. Saudara, ketika saudara mau melihat Yesus, gini, biarkan Yesus yang melakukannya untukmu. Biarkan Yesus yang berdiri di bawah dan panggil dia, Zakheus, turun, aku mau ke rumahmu. Kamu bukan hanya akan melihat aku akan datang di rumahmu dan aku akan makan di rumahmu. Amin. Sedangkan orang muda kaya ini memang dia tungguin Yesus, enggak. Dia lagi bilang gini, lihat nih aku yang hebat, lihat aku yang berprestasi, lihat aku yang kaya, aku yang ganteng, aku yang rohani, aku yang semuanya. Bisa dia bilang gini, aku harus buat apa lagi ya? Zakheus tidak datang dengan aku harus buat apa lagi. Dia datang dengan badannya yang pendek, yang terbatas. Dia hanya mau melihat Yesus. Tapi Yesus yang mendatangi dia dan berkata, aku mau datang ke rumahmu.
Amin. Saudara, hari ini sederhana aja. Mau gak kita pindahin nih hati kita kepada Yesus? Kita berapa kali nyanyiin lagu itu, Give me Jesus, give me Jesus. Saudara, lagu itu dalam, saudara. Karena ini tentang mindahin hati. Saudara tahu gak sih maksudnya mindahin hati itu apa? Mindahin hati itu ukurannya adalah gini, sampai saudara gak khawatir lagi tentang uang. Sampai saudara gak takut lagi tentang uang itu. Kalau hari ini engkau masih khawatir dan engkau masih takut, berarti hatimu masih di mana? Masih di situ. Makanya ngomongin give me Jesus, itu gak segampang itu, saudara. Itu hari ini berbicara sampai yang lain tidak lagi menggoncangkan engkau. Lagu itu bilang ini, I don't want anything else. I don't need anything else. You are my one thing. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Saudara, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Perjalanannya gimana? Ya pokoknya hari ini ketika saudara mau mulai melihat Yesus, Tuhan akan bawa pelan-pelan saudara. Kadang gak pelan Pak, kadang ngebut ya gak apa-apa juga gitu ya. Karena katanya Allah kita adalah Allah yang penerobos. Ya. Kalau lagi macet, saudara tahu penerobos? Penerobos itu yang tiba-tiba dia lewatin mobil, 10 mobil, 15 mobil dia udah nyampe depan gitu ya. Entah itu dia mau pakai jalur orang, dia mau pakai, pokoknya dia terobos. Itu namanya penerobos. Nah masalahnya nih, Tuhan kita sekarang adalah Tuhan penerobos. Jadi ketika dia mau bangun kerajaannya, ketika dia mau bawa kerajaannya ke dalam kehidupanmu, dia mau perbesar kerajaannya. Kadang-kadang dia jadi penerobos saudara. Dan selalu sepertinya dia jadi penerobos. Artinya gini, kalau penerobos gak minta izin, ada gak motor yang lewatin mobil itu terus dia bilang gini, minta izin ya, aku lewat ya, minta izin. Ada gak kayak gitu saudara? Gak manis-manis saudara kadang-kadang. Tiba-tiba udah di depan aja gitu. Saudara siap gak kalau hari ini Tuhan bawa kita, kadang-kadang kalau ngebut gitu kita gini, Tuhan bentar Tuhan, belum pakai seat belt gitu ya. Bentar Tuhan, belum pegangan gitu. Kaget gak? Kaget. Banyak gak hari ini hal-hal dalam hidup saudara yang bikin saudara kaget? Saya digerakkan baca ayat ini, habis kita akan tutup ya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, Mika 2. Mika 2 ayat yang ke-13. Mika 2 ayat 13. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kadang-kadang kita bilang gini, tunggu Tuhan. Hold on, sabar Tuhan. Ntar dulu nih, bingung nih, ngertiinnya bingung nih. Gitu ya. Kayaknya di bawah masalah, gitu ya, ngebut gitu, cepet kayaknya kita belum sempet pegangan gitu saudara. Tapi kabar baiknya tadi dikatakan, Tuhan sendiri ada di depan kita, di kepala barisan kita. Hanya tadi satu, kalau dia menerobos, dia hanya mau bawa hati saudara, pindahin hati saudara dari bumi kepada surga. Dari yang kelihatan kepada yang tidak kelihatan. Dari semua yang hari ini kita punya, semua yang hari ini kita bisa, semua pencapaian-pencapaian kita. Semua kesuksesan, semua keberhasilan kita. Tuhan mau bawa hati ini pindah. Hanya melihat dia. Hanya mengandalkan dia. Dan
menjadikan dia segalanya.